Wa qaumun akharuna i'tarafu bidzunubihim. Bahwa kaum yang lain i'tarafu adalah mengakui mereka bidzunubihim akan dosa-dosa mereka, minat takhallufi dari meninggalkan diri dari perang Tabuk. Na'tu wal khabaru khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Dan ada kaum yang lain, mereka ini mengakui akan dosa-dosa mereka pada meninggalkan ikut perang Tabuk. Mereka ini mengakui akan dosa-dosanya, mencampurkan khalatu, mencampurkan mereka amalan salihan akan amal soleh, bahwa amal solehnya itu jihadum adalah jihadnya mereka qabla dzalika, sebelum tertinggal dari perang Tabuk. Awiyatirafum bidunubim, atau pengakuan mereka akan dosa-dosa mereka, au ghairu dzalik, atau selain itu semua. Wa akhara sayyi'an, dan akan yang lain sayyi'an yang buruk, wa huwa takhallufuhum, yakni bahwa itu akhar sayyi'an takhallufuhum, ya adalah meninggalkan dirinya mereka dari perang Tabuk. Asallahu, pasti siapa Allah ya tuba adalah menerima tobat Allah alaihim kepada mereka. Inna Allah, karena sesungguhnya Allah ghafurun adalah zat yang maha pengampun, rahimun lagi maha penyayang. Kesimpulannya, sesungguhnya orang yang tertinggal, yang meninggalkan diri dari perang Tabuk itu terbagi 3 golongan. Terbagi berapa golongan? Ya. Jadi baheula mah kitu. Geus teu daek ngagugukeun perintah Rasul, geus dicap munafik. Heh. Kunaon teu ngagugu teu ngilu perang anu haroream munafik geus. Makanya beuna kabeh-kabeh budak punya eta mah. Alah. Kunaon teu ngaji haroream munafik wah. Kumaha mun kitu kabeh? Alah munafik hukul urang teh. Heh. Aya ngaji teh fardu wajib. Teu ngaji munafik. Kumaha sih kana teh? Munafik hukul urang teh. Allah sing dihampura dosa sararea. Aduh. Ya mah Masya Allah. Lamun ayat di zaman Nabi munafik hukum dah. Allahu Akbar. Nah, kesimpulannya yang tertinggal meninggalkan diri dari perang Tabuk terbagi 3 golongan. 1 golongan orang-orang munafik yang menetap kepada kemunafikannya. Ini mah karena kemunafikan aja. Mereka itu karena memang tidak mau dan mereka itu benci. Ada lagi golongan yang kedua, mereka bertobat dan mengakui akan dosa-dosa mereka, dan mereka segera memohon maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu golongan yang ini. Wa akharuna i'tarafu bidzunubihim. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, mereka tidak bersegera memohon maaf kepada Nabi, tapi mereka menyesali atas dosa mereka, bertobat mereka kepada Allah. Nah itu 3 nah, gitu. Hari tadi nu teu ngilu perang Tabuk teh 3 golongan. Ada golongan orang-orang yang menetap pada kemunafikan, ada golongan orang-orang yang bertobat kepada Allah, mengakui atas kesalahannya. Itu geus salah teh buru-buru tobat gitu. Ya mah geus salah embung tasi munafik nu kitu mah. Munafik mah geus salah teh embung tobat. Itu tuh lu dina salah. Eta mah golongan munafikin. Ketiga golongan, dia itu tidak segera memohon udzur kepada Rasul, tapi mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali akan dosa mereka. Nah, golongan yang kedua ini terjadi nazarat turun ini ayat fi Abi Lubabah, mengenai Abi Lubabah. Siapa anak-anak? Abi Lubabah. Ini sahabat. Ini bukan orang munafik ini. Sahabat. Abi Lubabah wa jamaatin, dan satu golongan. Saking menyesal. Ini Abu Lubabah ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi itu orang yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saking menyesal beliau itu tertinggal apa? Tertinggal ikut perang Tabuk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau awthaku anfusahum fi sawaril masjid. Awthaku, mereka mengikat anfusahum akan diri-diri mereka fi sawaril masjid, pada tiang-tiang masjid. Jadi di Masjid Nabawi itu ada tiang. Nah, mereka ini mengikat diri, diikat saking menyesal karena tertinggal perang Tabuk dengan Rasulullah untuk mengungkapkan penyesalan yang sangat dalam. Aduh, kaduh, tengilu perang jeung Rasul. Ya, saking menyesalnya. Lama balaghum manazamul mutakhallifin. Ketika sampai kepada mereka, ini golongan yang kedua, akharuna tarafu bidzunubihim. Ketika sampai kepada mereka ancaman yang turun dari Allah pada orang-orang yang meninggalkan diri dari perang Tabuk. Saking menyesalnya, datang ancaman dari Allah, mereka takut sampai-sampai menyesal. Akhirnya mereka apa? Berdiri di tiang, lalu diikat itu dengan tiang diri mereka pada tiang-tiang masjid. Dan mereka sumpah, wa halafu la yahilluhum la yahulluhum illa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Mereka sumpah, tidak akan saya lepaskan ini ikatan kecuali yang melepaskannya langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking menyesal tidak ikut perang Tabuk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaduh gitu. Hariwang tu bika kitu. Fahallahum, maka setelah turun ini ayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan itu ikatan. Seperti itu mereka sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Lubabah namanya Rifa'ah bin Abdul Mungdir. Siapa anak-anak? Rifa'ah bin Abdul Mungdir. Sayyidina Abi Lubabah namanya Rifa'ah bin Abdul Mungdir. Kana min ahli suffah. Masya Allah. Ini Sayyidina Abi Lubabah ini termasuk santri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di Serambi. Jadi ada santri-santri Nabi itu Serambi di teras masjid. Namanya ahli suffah. Dia tidak punya rumah, di situ makan, di situ sembahyang ikut sama Nabi. Jadi santri lah, santri nakang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ini Sayyidina Rifa'ah Abi Lubabah ini mengikat dirinya selama 12 malam. Selama 12 malam. Di talian awakna jeung naon? Jeung tihang, kana tihang. Dibeungkeut. Dina rantai anu budat. Murang kali putrina setiap waktu salat dilaan kurus murang kalina, lamun bade netepan laan heula, bade kajaman laan heula. Ketos beres talian deui. Itu salami 12 wengi. Selama 12 hari 12 malam. Nah itu ya. Sampai situ sangat ya menyesalnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu golongan dari sahabat, menurut sekol 10 sahabat, sekol lagi 8 sahabat, sekol 5 sahabat, lalu sekol 3 sahabat. Jadi sanes nyalira bukan sendirian dengan yang lain. Ya, ada menurut pendapat yang lain 10 orang atau 8 atau 5 atau 3 orang. Dan mereka ini semua tertinggal meninggalkan diri dari perang Tabuk, kemudian mereka menyesal atas perbuatan tersebut. Ketika datang baginda Rasulullah SAW dari kota Madinah, falamma qadima Rasulullah SAW minal Madinah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, halafu, maka sumpah mereka sungguh benar-benar akan mengikat diri-diri mereka pada tiang-tiang dan mereka tidak akan melepaskannya sehingga Rasulullah SAW yang melepaskannya langsung.
Maka mereka mengerjakan seperti itu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Madinah, Nabi melihat mereka. Kata Nabi, "Man haulai?" Siapa mereka itu? Maka berkata, "Faqala lahu haulai takhallafu anka." Maka berkata sebagian dari mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah orang-orang yang meninggalkan diri dari ikut perang Tabuk denganmu. Kemudian mereka berjanji kepada Allah untuk tidak melepaskan diri mereka sehingga engkau yang melepaskannya mereka dan engkau meridhai dari mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ana uqsimu billah la utliquhum wa la u'dhiruhum hatta u'mara bitlaqim." Nabi bersabda, "Aku sumpah demi Allah, tidak akan aku lepaskan mereka dan tidak akan aku terima alasan mereka sehingga aku diperintah oleh Allah untuk melepaskan mereka." Fanazalat hadhil ayah, maka turun ayat ini. Itu sebabnya turun ayat itu seperti itu. Fa'adzarahum wa atlaqahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima udzur mereka dan melepaskan mereka. Yang ketiga, kemudian khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Khudh, ambillah oleh kamu min amwalihim, akan sebagian harta mereka, shadaqatan, akan shadaqah, tutahhiruhum, yang membersihkan kamu akan mereka, wa tuzakkihim, dan mensucikan kamu akan mereka, biha, dengan itu sedekah. Tuh, sedekah teh mata kemersihan, mersihan hati urang, mersihan harta urang, bakal bersih ke hati urang ku daek sedekah gitu. Min dzunubihim, membersihkan dari apa? Dari dosa-dosa mereka. Fa akhadha, maka mengambil Rasulullah SAW thulutsa amwalihim, akan sepertiga harta mereka, wa tasaddaqa biha, dan menyedekahkan Rasulullah SAW akan itu sepertiga harta mereka. Wa dzalika anna ulama nazat bihimul ayah, bahwa itu semua, bahwa itu sesungguhnya kelakuan ketika turun pada mereka ini ayat, dan wahallahum Rasulullah SAW, dan melepaskan kepada mereka Rasulullah SAW. Atau maka datang mereka, waqalu, dan berkata mereka, hadhihi amwaluna allati khallafatna anka. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini harta-hartaku yang telah menjadikan aku tertinggal darimu. Tah gara-gara duit ya, abdi teu ngiru perang Tabuk teh, nyangakeun aya artos teh kagamparan, mangga. Kitunya tobatna teh. Ya gara-gara bisnis abdi teu gaji teh ya. Gara-gara ya duit ya abdi teu gaji teh. Ya nyangakeun ajangan. Itu moal. Ajangan kira keneh teh. Tuh sahabat dulu seperti itu. Sahabat Nabi seperti itu, penyesalan gara-gara ya duit ya aing tinggalan perang Nabi gara-gara si duit ya. Gara-gara bisnis, gara-gara iya ya. Usaha umpamana mun jabar kiwari mah begitu. Ya, itu baheula gara-gara duit ya tinggalan teu gilu perang teh. Nyangakeun gambaran. Mangga sedekahkeun ku gambaran. Duit ka kitu. Keur ngabersihkeun dosa, penyesalan. Fakhudha fatasaddaq biha wa tahhirna wastaghfir lana. Ya Rasulullah, ambil itu harta, sedekahkan oleh engkau, bersihkan kami, mohonkan ampunan dosa untuk kami. Faqala ma umirtu an akhudha min amwalikum syai'an. Kata Nabi, aku tidak diperintah oleh Allah untuk mengambil dari harta kalian sedikit pun. Maka turun ayat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Gara-gara nate eta duit tah. Gara-gara naon? Gara-gara si duit. Teu gaji teh. Tiba duit teu boga, gaji henteu. Komo deui. Ya, duit teu boga, gaji teu naon deui atuh. Ieu mah puguh batur mah. Gara-gara ieu disibukkeun ku duit, jadi we tinggalin ibadah, tinggalin tugas ti Gusti. Ninggalkeun perang, akhirna eta hartana disangakeun ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ye gara-gara duit ieu ya abdi teh Gus gambaran, mangga sedekahkeun ku gambaran keur mersihan hati abdi, mersihan dosa-dosa abdi. Masyaallah nya duit ka kitu tah pengorbanan para sahabat Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu nyaan hayang dihampura dosa teh gitu. Tapi kata lebarnya hartana disedekahkeun dina jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa shalli alaihim. Nah, turun ayat ini karena kejadian tadi. Wa shalli dan semoga dan harus mendoakan engkau alaihim kepada mereka yang yang bertobat. Inna salataka sakanun rahmatun lahum. Sesungguhnya itu doa kamu adalah menjadi penenang, penentram, rahmat, kasih sayang lahum bagi mereka. Wa qila tumaninatun biqabuli taubatihim, menjadi ketenangan akan diterima tobat-tobat mereka. Masya Allah. Urang teh di mana urang sodako, ya menang doa di Kangjeng Rasulullah. Aduh, rugi urang teu menang doa di Rasul. Ya, dugi ka Allah marentahkeun wa sholli alaihim. Ya, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Doakeun ku anjeun aranjeunna. Tuh. Jelema daek sedekah mah meunang doa ti Kangjeng Rasulullah. Allah. Tong lalebar sedekah teh nya gitu. Ka mampu urang we. Diajar sing lillahi taala ya. Wal mana da'watuka rahmatun lahum wa tumaninatun, bahwa doa-doamu adalah kasih sayang untuk mereka dan ketentraman untuk mereka. Nah, ini perintah ketika hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa du'aul khalifati yaqumu maqama du'ain nabi. Maka bahwa doa khalifah penerus Nabi, pengganti itu menempati seperti tempatnya doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.